Maka desa sini disebut desa Ngujang. Nguk itu adalah suaranya kera, jang itu waktu memberi wejangan. Petani pimpin dari Mesir Jeluak Desa. Di atas mencari penghasilan sebagai nelayan di laut. Halo guys. Ini adalah Sungai Brantas. Sungai yang begitu panjang, hingga mengairi beberapa kota yang ada di Jawa Timur. Karena sungai ini telah membelah kota Tulungagung dan Kediri, maka dari itu, dibangunlah berbagai macam sarana dan prasarana. Di antaranya adalah jembatan Ngujang ini, salah satu bangunan ikonik yang seringkali menarik mata oleh para wisatawan. Dan itu adalah ulah mereka, para kera-kera penghuni jembatan ini. Wilayah Ngujang ini memiliki berbagai macam kisah dan kontroversi yang simpang siur di telinga masyarakat. Salah satunya adalah kisah kelam yang menghiasi lahirnya jembatan ini. Jembatan Ngujang ini memang dulu ada cerita yang dibangun pada era pemerintahan Belanda pada waktu Eyang Jayeng Kusuma. Eyang Jayeng Kusuma itu adalah orang yang di Selong itu dipidanakan atau dipindahkan. Kenapa mereka dipindahkan di Demuk, Pucang Laban? Karena pada waktu pembangunan jembatan Ngujang itu banyak warga atau rakyat Indonesia yang dikerja paksakan dan disiksa oleh pemerintah Belanda. Nah, Eyang Jayeng itu tidak terima dengan perlakuan Belanda tadi. Maka ada Belanda yang sampai terbunuh oleh Eyang Jayeng Kusuma. Maka untuk menghukum itu Eyang Jayeng Kusuma dipindahkan atau diasingkan di Demuk atau Pucang Laban. Jembatan ini berjarak dekat dengan pemakaman umum Desa Ngujang yang sekarang diberi nama wisata Kedean, yang berarti wisata kera, karena banyaknya populasi kera ekor panjang yang mendiami area ini. Seringkali kera-kera ini terlihat oleh wisatawan yang hendak berlibur ke Tulungagung. Maka dari itu, satwa ini merupakan salah satu ikon terkenal bagi kota Marmer ini. Bahkan, tidak sedikit juga wisatawan yang datang mampir ke wisata Kedean ini untuk bercengkerama bersama kera-kera yang ada di sini. Namun, bagaimana latar belakang tempat ini masih belum jelas kebenarannya, karena ada berbagai macam cerita yang mengisahkan asal-usul tempat ini, dan juga kera-kera yang ada di sini. Kenapa di sini disebut Desa Ngujang? Ngujang itu sebenarnya terdiri dari dua suku kata Ngu dan Jang. Konon pada waktu Sunan Kalijogo menyebarkan agama pernah singgah di sini. Dikala menyebarkan agama itu ke santri-santrinya atau murid-muridnya, ada suara ngak-nguk, ada suara kera. Maka untuk mengingat kalau desa sini nanti ramai, maka desa sini disebut Desa Ngujang. Nguk itu adalah suaranya kera, jang itu waktu memberi wejangan. Tapi kadang ada suatu cerita yang menggarisbawakan
bahwa Sunan Kalijogo waktu memberi wejangan kepada murid-muridnya, ada santriwan-santriwati yang naik ke pohon, maka berujarlah seorang tadi kepada santrinya. Yang lain mencari ilmu agama kok malah naik ke pohon kayak kera. Maka apa yang diucap Sunan tadi menjadi sabda atau istilahnya menjadi kera. Mungkin itu cikal bakalnya kera ada di desa Ngujang ini. Ada keterangan lain yang menunjukkan jika kera-kera di sini bukanlah kera biasa, namun kera jadi-jadian. Ada juga cerita yang menerangkan bahwa kera di Ngujang ini adalah hasil jelmaan orang mencari pesugihan. Ini saya garis bawahi bahwa itu tidak benar. Karena kera di sini adalah kera umum, bukan kera jadi-jadian. Kalau kera jadi-jadian, hanya orang tertentu yang bisa melihat. Pada kenyataannya, pada sore ini banyak yang berkelan di sini. Di kanan kiri saya, di belakang ini ada kera. Itu wujud bahwa ini adalah kera biasa. Desas-desus akan angkernya tempat ini sudah tersebar ke penjuru negeri. Sampai-sampai tidak sedikit masyarakat yang datang jauh-jauh ke tempat ini hanya untuk melakukan praktik pesugihan. Karena dipercaya adanya kekuatan gaib yang kuat menghuni area ini. Tempat Ngujang sini selain sebagai tempat wisata karena ada keranya, di Ngujang itu ada suatu tempat yang memang dikeramatkan masyarakat sekitar sini. Dikarenakan dikeramatkan karena memang masyarakat sini mempercayai bahwa ada adat tradisi, adat budaya yang sudah turun-temurun mereka percayai. Walaupun di Ngujang sini pun happy endingnya juga ada cerita tentang misteri pesugihan di Ngujang. Sebenarnya ini kata ini bisa benar, bisa salah. Lebih-lebih kalau dikaitkan dengan orang mencari nomor. Sering saya garis bawahi di sini bukan tempat orang cari nomor. Walaupun mungkin ada juga orang yang istilahnya tirakatan di sini mencari itu tanpa sepengetahuan saya. Karena pengertian ngalap berkah di sini, ngalap itu mencari, berkah itu keberkahan. Jadi orang mencari keberkahan itu sebenarnya di sini yang dicari keberkahannya. Bisa lewat tawasul kirim doa, bisa lewat nyekar mohon doa, ataupun bisa lewat yang lainnya seperti yang tadi juga ada tamu dari Kediri. Mereka cuma sekedar silaturahmi, istilahnya kirim doa. Karena mereka datangnya ke sini dengan didasari ikhlas, sabar, dan sungguh-sungguh, maka dia dapat keberkahan. Yang banyak yang mereka salah persepsi dikala mereka dikaitkan dengan misteri pesugihan. Judul pesugihan itu benar, tapi salah persepsi. Di sini dikatakan pesugihan tidak salah, karena rata-rata orang yang ke sini itu maunya ingin hidup yang layak atau kaya. Tidak ada yang ke sini maunya yang miskin. Tapi kaya lewat bekerja, kaya lewat usaha, bila ketemu jodoh dan ada kemampuan. Ada kemampuan aja belum tentu jodoh, bagaimana yang tanpa kemampuan? Lah, mereka di antara mereka yang bisa dapat berkah karena didasari dengan keikhlasan, kesabaran, kesungguhan tadi dalam berusaha. Sholatnya juga selalu dikerjakan secara syariatnya. Pada hakikatnya mereka dapat keberkahan secara tidak disadari. Ini yang disebut tempat keramat Ngujang. Sebenarnya di sini ini bukan makam, tapi di sini ini adalah punden. Punden adalah suatu tempat yang dikeramatkan masyarakat sekitarnya. Punden itu bisa berupa batu besar, bisa berupa pohon besar, sumber mata air. Tapi di sini adalah petilasan. Eyang Setonorenggo ini adalah murid kesayangan Eyang Sunan Kalijogo. Dulu pada waktu menyebarkan agama di sini. Jadi yang menjadi goibnya dari Eyang Setonorenggo itu yang melindungi kera-kera yang ada di sini. Walaupun sebenarnya dimensi lain di sini ini juga ada kera goib.
tapi hanya orang tertentu yang bisa melihat secara spiritual. Kalau di belakang saya ini adalah makam umum. Walaupun di sini juga ada aksesorisnya, ada patung, ada ini cuma sekedar istilahnya pelengkap aja ya. Di sini ada Dewi Sri, di sana ada Joko Sedono. Kalau yang di situ adalah perwujudan dari yang dimakamkan di sini itu namanya Pak Suroyo dan Bu Suroyo. Kenapa dimakamkan di sini? Karena mungkin dulu punya nadar atau memang keinginan di sini. Walaupun di sini bukan untuk makam istilahnya orang yang lain, karena di sini makam umum. Yang ada di sini banyak makam ini adalah makam umum untuk masyarakat Desa Ngujang. Dan di sini juga ada makam Desa Tapan tetangga sebelah kita ya di sini. Ya, sini. Jadi di sini Ngujang sini ini ada 2 makam. Satu makam orang Desa Ngujang sendiri dan juga ada orang Tapan yang dulu memang ikut istilahnya nitip di sini. Bukan orang Tapan ada punya tanah di sini enggak ya. Memang ini untuk makam umum orang Ngujang. Kalau di sana ada pohon-pohon besar, itu pohon mauni, itu sebenarnya sebagai hutan kota supaya kera-kera itu bisa berlindung, bisa bermain di pohon-pohon sana. Karena pohon-pohon yang besar di sini sudah banyak yang tumbang, termakan oleh usia, karena angin, karena cuaca dan sebagainya, yang akhirnya banyak yang roboh. Ngujang bukan hanya area yang berada di Kabupaten Tulungagung, namun Ngujang adalah sebuah ikon, sebuah karakter, dan sebuah ciri khas yang mewakili seluruh Kabupaten Tulungagung. Di balik hitam putihnya cerita, legenda ataupun mitos yang beredar di tempat ini, kita sebagai masyarakat memang sudah selayaknya menunjukkan hal positif dari kawasan tersebut. Sebagaimana seharusnya suatu ikon kota, jika tergambarkan secara positif di mata masyarakat, maka tampak semakin positif juga citra Kabupaten Tulungagung sebagai wilayah yang ayam tentrem, mulyo, lan tinoto.